Halo semuanya, kembali lagi di Jadwal. Di video kali ini Jadwal mau ngasih info menarik nih, yaitu daftar 5 HP dengan Snapdragon 845 termurah yang bisa dibeli di 2021. Kelima HP ini selain dipilih karena harga, juga ada pertimbangan dari ketersediaan barang. Jadi kalau ada HP dengan Snapdragon 845 yang lebih murah dari list ini, tapi susah dicari barangnya, ya gak akan dimasukin ke list ini ya. Harga yang akan dimasukin ke daftar ini juga adalah harga yang paling murah dari semua variannya ya. Jadi kalau ada HP dengan varian RAM 4GB dan 6GB misalnya, maka harga yang akan disebutkan di sini adalah harga dari varian yang RAM-nya 4GB. Oh ya, buat kalian yang mungkin masih bingung apakah Snapdragon 845 ini masih layak di 2021, mengingat chipset ini udah keluar dari 3 tahun yang lalu, bisa ditonton dulu video pembahasannya tentang kelayakan HP dengan chipset Snapdragon 845 dari channel ini, buat jadi pertimbangan kalian yang mau beli HP dengan chipset ini. Atau mungkin bagi pemilik HP dengan chipset Snapdragon 845 yang masih bingung apakah harus ganti HP ini sekarang atau enggak. Buat yang mau tahu video pembahasan kelayakan Snapdragon 845 di 2021 ini ada di pojok kanan atas dan deskripsi video ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke daftar 5 HP dengan Snapdragon 845 paling murah di 2021. Mulai dari HP dengan harga yang paling mahal dulu. Tapi sebelumnya mau ngingetin aja, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Yang pertama adalah Samsung Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 ini sebenarnya punya dua varian ya. Ada yang pakai chipset Exynos 9810 dan ada juga yang pakai chipset Qualcomm Snapdragon 845. Nah, sayangnya yang masuk resmi ke Indonesia adalah Samsung Galaxy S9 dengan chipset Exynos. Tapi tenang, buat yang mau dapatin varian HP ini yang menggunakan chipset Snapdragon 845, sekarang ada juga ternyata yang jual di Indonesia, tapi tentu aja merupakan barang ex-Inter ya. Mungkin hal ini cukup bikin khawatir ya karena HP ex-Inter tadi, mengingat sekarang ada aturan blokir email yang bisa bikin HP gak resmi nanti diblokir dari jaringan internet di Indonesia. Tapi untungnya sekarang udah banyak penjual HP ex-Inter yang ngasih garansi HP-nya kalau internetnya keblokir. Nah, jaminan ini yang membuat relatif lebih aman untuk beli HP ex-Inter. Nah, HP ini selain murah dan chipsetnya kenceng, tentunya punya banyak fitur menarik seperti NFC dan tampilannya juga menarik karena merupakan mantan flagship Samsung. Tampilan bodinya sangat premium karena menggunakan kaca Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang. Bodinya ini udah tahan air dan debu dengan menyandang sertifikasi IP68. Layarnya juga sangat lega dan tajam dengan rasio 18,5:9, resolusi 1440x2960 pixel dan kerapatan 570 ppi. Tentunya kalau HP flagship Samsung, layarnya juga udah menggunakan panel AMOLED yang support HDR10. HP ini juga cukup tipis dan ringan dengan ketebalan 8,5 mm dan berat 163 gram saja. Untuk sistem Androidnya juga gak perlu khawatir karena bisa update sampai Android 10 dengan user interface One UI 2,5 dari Samsung. Pengamanan HP ini juga udah flagship banget dengan adanya iris scanner sehingga lebih aman dan memudahkan waktu lagi pandemi gini karena harus pakai masker. Tentunya ada juga sensor biometrik lain seperti fingerprint scanner dan face recognition. Nah, untuk suaranya juga mantap karena udah dual stereo speaker dari AKG, jadi pasti lantang dan jernih. Cuma tentunya HP ini juga punya kekurangan, apalagi udah 3 tahun sejak kemunculannya. Kamera depan dan belakang HP ini cuma ada satu dengan resolusi kamera belakangnya hanya 12 megapiksel dan kamera depannya 8 megapiksel. Tentunya sangat kecil jika kita bandingkan sama HP-HP sekarang yang udah sampai puluhan megapiksel ukuran kameranya. Tapi tentu aja karena ini adalah HP mantan flagship, kualitas gambar yang dihasilkan gak akan kaleng-kaleng meskipun HP ini udah keluar dari 3 tahun yang lalu. Kamera belakangnya juga udah memiliki IS dan OIS, jadi pengambilan gambar bisa lebih stabil. Nah, selain itu ada satu lagi kekurangannya, yaitu di baterai dan pengecasannya. Baterai HP ini cuma 3000 mAh, sangat kecil tentunya untuk 2021, apalagi kalau kondisinya udah gak bagus karena HP ini kondisinya bekas. Kemampuan chargingnya juga belum sepowerful HP-HP zaman sekarang karena masih hanya 15 watt. Ya meskipun 15 watt ini juga udah termasuk fast charging. Nah, buat yang pengen beli HP ini, harga pasaran HP ini sekarang 2,7 jutaan. Itu buat yang ex-Inter dengan jaminan jaringan aman dan dapat kelengkapan OEM. Tapi kelengkapan OEM ini anggap aja nggak ada karena biasanya kualitasnya nggak bagus. Tentunya harga tadi dinamis ya, bisa aja setelah video ini tayang malah naik atau malah turun. Dan kalau kalian cari bekasan HP ini dari perorangan seperti dari OLX atau Instagram, biasanya ada yang bisa jual lebih murah.
Yang kedua ada Asus Zenfone 5Z. HP ini sekarang dengan kondisi bekasnya dijual di harga 2,5 jutaan aja untuk versi RAM dan ROM 464. HP ini adalah mantan flagship Asus yang masuk ke Indonesia secara resmi, jadi tentunya HP bekasnya akan lebih aman secara jaringan karena IMEI-nya sudah terdaftar. HP ini walaupun lebih murah dari HP pertama tadi, secara look dan fitur HP ini masih premium. Bagian layarnya udah dilindungi Corning Gorilla Glass dan bagian belakang bodi serta framenya menggunakan aluminium. HP ini juga tipis dan ringan dengan ketebalan 7,9 mm saja dan beratnya 165 gram saja. Layar dari HP ini sayangnya masih pakai IPS LCD, tapi tentunya kualitas LCD dan resolusi layarnya tinggi. Resolusi layar ini 1080x2246 pixel, rasionya 18,7:9 dan kerapatannya 402 ppi. Untuk sistemnya, HP ini juga udah support update ke Android 10. Nah, untuk bagian kamera belakang HP ini udah dual kamera dengan ukuran 12 megapiksel buat yang utama dan 8 megapiksel untuk yang ultra wide. Sementara kamera depannya hanya 8 megapiksel. Baik kamera depan maupun kamera belakang HP ini udah support gyro EIS yang akan membuat perekaman video dan pengambilan foto bisa jauh lebih stabil. Untuk suara tentunya HP flagship udah memiliki dual stereo speaker ya. Untuk pengamanan HP ini ada fingerprint scanner dan face recognition. Oh ya, buat yang nyari NFC HP ini juga udah punya ya. Kalau kekurangan dari HP ini paling baterainya yang cuma 3300 mAh dan fast chargingnya hanya 18 watt. Ya walaupun chargernya udah fast charging, mungkin harus beli lagi sendiri karena kebanyakan HP bekas dijual tanpa ada chargernya. Menurut saya sendiri HP ini yang paling worth it dibeli sih karena fitur, bodi premium dan juga karena masuk resmi. Yang ketiga adalah Mi Mix 2S. Seri Mi Mix ini seri HP yang unik yang dikeluarkan sama Xiaomi karena HP-nya itu dibuat hampir full layar di bagian depannya dan biasanya bagian belakangnya pakai bahan keramik. Tentunya karena bagian depannya kaca yaitu pakai Corning Gorilla Glass dan bagian belakangnya pakai keramik, bobot dari HP ini juga jadi lumayan berat yaitu mencapai 191 gram. Layar HP ini sendiri resolusinya Full HD Plus dengan rasio 18:9 dan kerapatan 403 ppi. Untuk OS sama seperti HP sebelumnya, HP ini juga udah bisa upgrade hingga Android 10. Kalau bagian kameranya HP ini agak unik karena kamera depannya ada di bagian bawah layar, bukan di atas seperti HP-HP kebanyakan. Resolusi kamera depannya sendiri hanya 5 megapiksel dan gak ada EIS atau OIS. Kalau kamera belakangnya ini merupakan salah satu HP awal dengan dual kamera belakang yang salah satu kameranya adalah telefoto, meskipun cuma 2 kali optical zoom. Untuk resolusi kameranya sendiri itu masing-masing 12 megapiksel. Kalau fitur yang dianggap penting saat ini seperti NFC atau fingerprint, HP ini juga udah punya. Nah, kalau kekurangannya sendiri, HP ini punya kekurangan di bagian speaker yang cuma mono dan di bagian baterai serta charging speednya yang cukup kecil. Baterainya 3400 mAh aja dan daya casnya hanya 18 watt. Tentunya desainnya juga sebenarnya bisa jadi kekurangan atau malah kelebihan karena gak semua orang suka desain anti mainstream seperti ini. Untuk harganya sendiri, HP ini dengan varian terendah yaitu RAM dan ROM 664 dijual dengan harga 2,3 jutaan untuk kondisi bekas tanpa kelengkapan atau batangan. Yang keempat adalah Pocophone F1. Pocophone F1 ini sekarang udah ada yang jual di harga 2,1 jutaan aja. Tentunya harga yang sangat menarik untuk yang mengejar performa chipset HP ini mengingat HP ini termasuk HP yang masuk resmi ke Indonesia. HP ini sendiri merupakan HP mantan flagship killer, jadi bukan flagship. Makanya maklum harganya lebih murah dibandingkan dengan HP lain yang tadi udah disebutin. Material yang digunakan di bodi HP ini aja gak premium ya. Bagian belakang HP ini plastik, sementara bagian depannya untungnya sudah pakai Corning Gorilla Glass. Layarnya juga hanya pakai LCD dan kualitasnya pun gak sebagus HP real flagship tentunya. Untungnya resolusi layarnya ini udah Full HD Plus meskipun kerapatannya cuma 403 ppi. Screen to body rasionya sendiri 18,7:9, jadi udah cukup lega. Kalau OS-nya sendiri untungnya bisa upgrade ke Android 10 juga dengan tampilan antarmuka MIUI 12. Kalau kameranya, HP ini udah punya dual kamera belakang, ya walaupun bisa dibilang cuma gimmick karena salah satu kameranya hanya sebagai depth sensor. Kamera utamanya sendiri punya resolusi 12 megapiksel sementara kamera depth-nya 5 megapiksel. Sementara itu untuk kamera depannya HP ini cuma ada satu kamera 20 megapiksel. Baik kamera depan dan belakangnya belum punya stabilizer OIS atau EIS. Tentunya karena ini flagship killer jadi harus banyak yang dipangkas.
Oh ya, NFC juga gak ada di HP ini, tapi untungnya HP ini masih punya fingerprint scanner bahkan infrared face recognition yang membuat pengenalan wajah dapat dilakukan meskipun keadaan gelap. Untuk bagian baterai HP ini untungnya nggak jadi kelemahan juga karena kapasitasnya lumayan 4000 mAh. Chargingnya aja paling yang agak biasa karena hanya 18 watt. HP terakhir di list ini adalah HP limbah Jepang, Sony Xperia XZ2. Tentunya karena HP ini adalah HP limbah Jepang, kualitas HP ini lebih meragukan ya dibandingkan yang lain. Kalau kalian beli HP ini, dapatnya ya untung-untungan, bisa bagus atau malah zonk. Belum lagi masalah IMEI-nya, meskipun ada juga penjual yang mau menjamin IMEI-nya, tapi sedikit, dan kalau ada garansi untuk IMEI-nya juga cuma sebentar. Tapi kalau dibandingkan antara spesifikasi dengan harganya, HP ini tentu paling juara. Harga HP ini sendiri paling murah, ada yang jual 1,5 juta dengan kelengkapan OEM yang udah pasti kualitasnya sangat meragukan ya. Untuk spesifikasinya, HP ini bodinya punya look dan material yang sangat premium dengan bagian depan dan belakangnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dengan bagian framenya menggunakan material aluminium. HP ini juga bukan HP yang tipis karena punya tebal 11,1 mm dan beratnya mencapai 198 gram. HP ini udah punya sertifikasi P65 atau 68, jadi aman kalau terkena air atau debu. Layar HP ini masih menggunakan LCD, tapi tentunya LCD Sony sangat berkualitas ya, apalagi support HDR-BT, ada Triluminous Display, dan ada X-Reality Engine. Untuk resolusi layarnya sendiri adalah 1080x2160 pixel dengan rasio 18:9 dan kerapatannya 424 ppi. Kalau OS, HP ini maksimal upgrade sampai Android 10. Lanjut ke kamera, kalau untuk kamera HP ini dia cuma punya single kamera belakang tapi resolusinya 19 megapiksel dan tentunya dengan sensor Sony yang terkenal sangat bagus. Sementara untuk bagian kamera depannya ini hanya memiliki resolusi 5 megapiksel. Tapi kedua kamera tersebut udah punya gyro EIS ya, jadi akan menstabilkan untuk memfoto ataupun membuat video. Kalau untuk speaker dari HP ini udah punya dual stereo speaker ya. Kualitasnya juga nggak perlu diragukan karena Sony juga terkenal sebagai produsen speaker yang bagus. HP ini juga udah punya NFC dan fingerprint yang ada di bagian belakang bodinya. Untuk baterainya sendiri, HP ini cuma 3180 mAh dengan fast charging 3.0 18 watt yang untuk 2021 tentunya terasa biasa aja. Tapi balik lagi ya, mempertimbangkan harganya yang sangat murah, chipsetnya yang kencang, bodinya yang premium, layarnya yang memanjakan mata, dan kameranya yang bagus, sepertinya bawa charger atau powerbank kemana-mana nggak akan terlalu jadi masalah kalau membeli HP ini. Nah, jadi itulah 5 HP dengan chipset Snapdragon 845 yang bisa dibeli di 2021 ini. Semoga bisa membantu kalian buat yang mencari info dan mempertimbangkan membeli HP dengan chipset ini. Coba tulisin di kolom komentar HP mana yang mau kalian beli ya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini kalau dirasa menarik dan bermanfaat. Dislike aja kalau gak suka. Don't forget to subscribe and see you in another video.